Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu nadhiran wa basyira kaffatan lin-nasi wa rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang penuh barakah ini, limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Mudah-mudahan kita tetap terus mengisinya dengan kebaikan, dengan amal-amal yang bisa menghantarkan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian subuh kita, yaitu masih tentang mujahadah setelah kita membahas ayat-ayat yang terkait dengan berusaha dengan sungguh-sungguh. Pada subuh ini kita masuk pada hadis pertama. Hadis pertama ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azamtuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu al-'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'zani la'u'izannahu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini, bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi hadis ini lebih banyak menekankan kepada kesungguhan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang utama dengan hal yang wajib, dan kemudian yang nawafil, yang nafilah, tambahan, yaitu yang sunnah, baik yang rawatib maupun yang bukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku. Wali ini adalah orang yang betul-betul mengenal Allah, takut kepada Allah, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit pun mereka berbuat salah, berbuat dosa. Semuanya dijaga, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan semuanya. Jadi derajat waliullah ini Masya Allah, tingkatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku permaklumkan perang terhadapnya. Jadi berhati-hati kita pada orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Kenapa? Ini bisa berbahaya.
Mungkin saat ini kita tidak akan melihat peperangan secara fisik. Jauh daripada itu, akibat daripada perang ini yang akan terjadi. Kita tidak akan melihat, ibu-ibu bapak sekalian rahmatullah, orang beradu senjata. Tetapi akibat dari itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memusuhi wali Allah. Maka kita perlu berhati-hati. Inilah hadis Rasulullah SAW yang pertama, isi daripada hadis ini. Kemudian diterangkan selanjutnya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, yakni bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi begini jemaah rahimakumullah, maksud daripada hadis ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, dijadikan agama ini dan beberapa perintah-perintah Allah, kita cinta dengannya, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Jadi jalan-jalan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hatinya, dia jaga pikirannya. Jadi ketika melaksanakan sesuatu amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah rahimakumullah, baik itu yang wajib, begitu pula yang sunnah. Dan ini disebutkan, dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, jemaah rahimakumullah, bila aku mencintainya, ini tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakarrub padanya. Ini sebagai suatu bukti ada tidak pada diri kita. Jadi sekali lagi jemaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya yang tiada henti-hentinya mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, ya, hingga Allah mencintainya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cinta Allah kepada kita, orang-orang yang bertakarrub seperti ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala isyarat kepada kita, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Jadi Masya Allah. Jadi begitu, ibarat kita sedang berbicara, ada orang yang mendengar dengan baik. Kalau ada orang yang tidak mendengar atau tidak mau mendengar, ya, ada biasa ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita sedang berbicara, ya, berdua misalnya, kita sedang berbicara tapi dia sana kemari, atau ketika guru menerangkan, itu sebagian murid pasti ada yang tidak mau mendengar. Nah, bagaimana perasaan kita sebagai guru? Itu pasti tidak enak. Ada apa begitu? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis ini, aku adalah pendengarannya. Ya.
yang dengannya dia mendengar. Ini Masya Allah. Arti apa saja yang diucapkan itu selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala permohonannya. Karena apa? Orang yang bisa mendengar ini, Bapak Ibu sekalian, berarti dekat. Kalau jauh tidak bisa mendengar, ya beda. Nah, ini tanda manusia itu dekat kepada Allah. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua, pandangannya yang dengannya ia memandang. Itu saking dekatnya jemaah rahimakumullah, jadi jelas apa yang dia lihat. Ini tanda manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertakarrub dengan an-nawafil yang disunahkan. Yang disunahkan kepadanya. Nah, karena itu jemaah rahimakumullah, kita jangan merasa tidak penting amalan-amalan sunnah, karena banyak amalan sunnah itu yang dengan amalan itu kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencintai hamba-Nya. Kerjakan saja. Salat duha, ini amalan sunnah. Bukan berarti nanti salat zuhur tidak usah, yang penting salat duha, tidak. Tapi duhanya betul-betul rutin, tidak ada harapan lain kecuali amalan tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa menjadi pendengarannya, kemudian penglihatannya, kemudian tangannya yang dengannya ia sering dipergunakan untuk memukul apakah begitu dengan pekerjaan tersebut, dengan amalan tersebut, dengan amalan-amalan sunnah tersebut. Begitu pula jemaah rahimakumullah, yang kakinya dengan kakinya tersebut ia berjalan. Jadi ini panca indera kita dan anggota tubuh kita yang sering kita gunakan beribadah. Mata, pendengaran, kemudian jemaah rahimakumullah disebutkan di sini kaki dan tangan. Ini sangat vital sekali. Kita takbir, ya, kita ruku dan sujud, ini kaki bergerak. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain juga, amalan-amalan lain. Semuanya. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ketika hal ini terjadi, tanda takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in sa'alani a'taituhu. Yang pertama, jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Oh, Masya Allah. Sekarang apa permintaan kita yang belum terjawabkan, terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih, berarti ada amalan-amalan yang bisa menghantarkan kecintaan Allah kepada kita sebagai bukti takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta A, justru dikasih tetapi belum A, mungkin masih jauh. Mungkin bisa B, bisa C, bisa D, bisa E dan lain sebagainya. Kita minta A, dikasih A. Nah, ini salah satu bukti pertama. Kemudian yang kedua, akibat daripada itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jika dia meminta kepadaku, memohon perlindungan, nah ini perlindungan, pasti aku melindunginya, diprotek, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini mohon perlindungan. Setiap hari selalu mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi tiap hari berjudi. Ini minta perlindungan kok malah masih berbuat tidak benar.
mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, masih memfitnah, masih menghardik, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, setiap kita ini jemaah rahimakumullah memiliki amalan-amalan yang unggul setelah kita melakukan yang wajib. Ada amalan-amalan unggul, ada yang masya Allah dengan puasa sunnahnya, ada yang sholat sunnahnya, ada yang hal-hal lain lagi, sering berinfak setiap hari, dan amalan-amalan yang lain yang dengannya itu dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan jemaah rahimakumullah, setelah yang wajib ya, siapa tahu boleh jadi Allah mencintai kita dengan amalan sunnah, sehingga yang wajib itu bisa menjadi tambahan dari yang sunnah tersebut. Dengan itu kemudian menjadi klub sempurna. Nah, oleh karena itu jemaah rahimakumullah, membantu orang termasuk ini amalan-amalan tolong menolong dan lain sebagainya. Ya, kita jangan mengeluh. Kita berinfak, bersedekah dengan apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Mau dengan berbuka puasa, silakan. Mau dengan memberikan apa saja yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan, karena hal itu lebih diutamakan. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah proses takarrub yang tidak boleh disepelekan dalam kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai suatu tanda dekatnya kita kepadanya dengan penglihatan, pendengaran, dengan tangan dan kaki, semuanya akan menjadi hal yang teristimewa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.